Selamat siang, Assalamualaikum. Untuk tema kali ini, yang tak main-main karena kualitasmu memukaunya. Tak main-main karena kualitasmu memukaunya. Di sini aku tidak akan bilang bahwa pembacaanku bisa resonate untuk semua warga di sini ya. Namun, ambil yang baik lalu buang yang buruk saja. Oke. Pertama, kita akan lihat energi orang yang menilai kualitasmu. Energi orang yang menilai kualitasmu sepertinya dia ini jaraknya agak jauh dari kamu dan kemunculan dia itu perlahan-lahan. Jadi mendekatimu itu juga nggak yang langsung seradak seruduk, tapi lebih ke perlahan-lahan. Ya, jarak dia tinggal itu butuh travel ya teman-teman. Pasti jauh. Misalnya Jakarta Bogor, LDRan luar kota, dan lain-lain. Pergerakan kalian ini sebenarnya lambat, tapi pasti. Nah, aku melihat ada beberapa sindikasi di mana kalian itu susah putus karena berulang-ulang ya. Jadi misalnya ada kekecewaan, tetapi kayak memang susah putus gitu. Energinya itu berputar-putar gitu aja. Tuh, ya, nggak kemana-mana. Walaupun secara emosi mungkin naik turun, terus aku bilangnya kamu nggak tahu dia secara langsung, lihat secara depan mata, tapi memang susah untuk pergi. Dan yang kau percayai dari hubungan ini adalah realisasi dari effortnya dia aja, begitu ya. Jadi orang yang memuji kamu ini udah pasti kamu terkait dengan hubungan LDRan, jarang ketemu. Terus kalau mau ketemu mungkin baru mau direncanakan. Yang terbaru ini dia punya masalah keuangan ya. Tuh, obstacle, fortune sama kartu King of Spade. Artinya dia memutuskan untuk fokus ke keuangannya dulu. Karena aku lihatnya di sini kayak apa ya? Kayak masalah lama itu muncul lagi. Masalah lama muncul lagi. Tuh. Ini bisa mengenai kendala orang tua, entah dari kendala orang tua yang laki atau yang wanita, ya. Masalah orang tua, keuangan orang tua sedang tidak baik-baik aja, dan di sini dia mungkin yang pasang badan gitu. Kita akan lihat di sini. Ini tambahannya ya. Kita akan cek secara energi. Oke. Kita akan coba untuk melihat bagaimana dia menilai kualitasmu. Kenapa dia terpikat sama kamu, ya? Aku akan ambil beberapa kartu, teman-teman. Ya, kalau orang tarot ngambil kartu sembarangan gak sih? Enggak, intuisi. Makanya sebelum bermain tarot, itu harus latih intuisi dulu, ya. Bener gak feeling kamu? Tapi kendalanya adalah kalau orang suka tarot pasti tahu kalau kamu berprofesi pasti akan banyak yang denial. Mungkin bacaan di videoku bagus, tapi ternyata aslinya ketika kamu 101 itu lebih dalam,
mungkin bisa bagus, mungkin bisa jelek, kayak gitu. Karena banyak orang yang denial maunya dengarnya bagus-bagus, kok feeling saya begini. Nah, feeling kamu tuh sudah teruji atau belum? Kalau sama orang atau konsultasi mengenai feeling harus sama orang yang benar-benar paham dan sudah berprofesi, punya lisensi minimal, ya. Jadi nggak sembarangan. Di sini apa yang menunjukkan kualitasmu sehingga membuat dia kagum? Oke. Pertama, kamu tuh adalah orang yang waspada dalam segala hal, ya, termasuk di koneksi ini. Kamu tuh orangnya tipe yang merawat. Kualitas kamu itu adalah kualitas yang nggak manja. Jadi bisa dibilang walaupun kondisinya kalian sedang LDRan, sedang jauh, tapi kau tuh ada potensi untuk bertahan dan menjaga hubungan ini supaya tetap stabil. Yang kedua, kamu itu orangnya pandai dalam mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kamu. Bisa jadi setelah didengarkan akan jadi sebuah bahan diskusi atau cerita di mana kamu tuh punya kesungguhan dalam menyampaikan inner voice kamu, pikiran dalam hati kamu, ungkapan pribadi kamu kepada dia, ya. Jadi dia suka karena akan ada tarikan secara emosional dan juga personal. Yang ketiga, di sini ada Eight of Thoughts, artinya kamu itu mungkin ya bukan orang yang bukan orang yang sebetulnya terlalu care sama diri kamu sendiri. Itu sih yang sebetulnya dia juga agak concern. Kadang-kadang kamu janji sesuatu tapi untuk realisasinya ke dirimu sendiri itu agak sulit gitu. Kamu punya ide tapi mungkin belum banyak perubahannya, ya. Tapi di sini dengan adanya dia di sini bisa jadi penyambung suara kamu. Jadi kalau misalnya kamu stuck, ya dia nanti akan kasih nasihat nih, ke depannya harus gimana. Ya, karena orang itu nggak semuanya harus perfect, teman-teman. Di sini aku melihat ada Ace of Emotion. Kamu itu udah ibaratnya udah pernah merasakan hal yang paling buruk sekalipun di hidup kamu. Jadi aku bilang secara emosi kamu tuh tidak mudah untuk memprovokasi sesuatu. Misal kamu pikiranmu marah gitu, tapi kamu bisa untuk ngerem dan nahan dan mempergunakan bahasa-bahasa yang halus supaya nggak tersinggung, ya, supaya orang itu nggak tersinggung. Ada manner yang tinggi di sini. Kemudian aku ngelihatnya kamu tuh orangnya tidak suka untuk terlalu menggembar-gemborkan apa yang akan kau kerjakan. Jadi lebih banyak diam, namun lebih banyak bekerjanya. Ya, itu yang dia suka dari kamu. Itu yang menjadi kualitas kamu. Dan di sini kamu tuh punya impian yang besar. Aku lihat ya. Kadang kamu mungkin confused dengan impian-impian kamu, tetapi secara tidak kau sadari, kau tuh pelan-pelan sudah menggapai satu persatu. Yang mungkin buat kamu tuh mungkin agak down ya. Di sini kamu tuh bingung mau nanya sama siapa gitu. Untuk yang mendengarkan kamu mungkin nggak ada. Jadi di sini dia masuk melihat itu sebagai challenging di mana feel free, bebas untuk mengutarakan apa yang di pikiran kamu. Dia suka sama orang yang memang punya imajinasi tinggi. Dan kadang-kadang imajinasi kamu tuh bisa kesampaian. Tuh, teman-teman. Aku tuh melihat kamu tuh yang dia suka adalah kamu tuh adalah tipe yang memanjakan pasangan.
kalau seandainya memang kamu memiliki sesuatu, kamu tuh nggak sungkan-sungkan untuk memberikan dia surprise atau memang memberikan sesuatu barang yang mungkin dia suka atau ngajak dia ke tempat fancy yang buat dia tuh terkesan, ya. Kamu tuh pandai dalam memilih-milih pemberian, apa yang harus dikasih, apa yang dia suka, apa yang enggak gitu. Dan di sini kamu itu termasuk orang yang terbuka. Jadi kamu membiarkan bagaimana dia bertindak ya, selama itu positif, dan kamu tuh berusaha untuk menyesuaikan agar apa ya, kalian ini ada namanya saling take care dan take and give gitu. Jadi kamu tuh pandai juga untuk mendengarkan hati kamu dan mengikuti apa yang memang harus dilakukan gitu, berdasarkan dari insting atau feeling kamu. Kadang-kadang juga kau tuh pandai untuk menyampaikan firasat ya, menyampaikan firasat ke orang ini sehingga dia bisa lebih berhati-hati. Seperti itu sih teman-teman. Aku bisa ngeliat sih keistimewaan kamu itu adalah dengan menjaga, ya, dengan menjaga, dengan aksi, dengan pengayoman yang aku lihat di sini. Kemudian kita lihat di sini, apalagi yang memang dia cinta, apalagi yang menjadi nilai positif untuk kamu. Kamu tuh orangnya logik, ya. Jadi gini, kalau orang logik itu biasanya memang kalau berkata-kata akan pedas, tapi ada benernya. Kalau jelek kamu pasti akan ngomong. Orangnya cukup berstrategi juga ya. Kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Aku melihat kamu selalu menjaga dan selalu membuat hubungan ini stabil. Dan aku bisa melihat sih, kamu tuh orang-orang yang mandiri, tidak bergantung pada pasangan. Di sini kamu punya energi maskulin, teman-teman. Kamu tuh cukup untuk mengontrol dan peran kamu di hubungan ini banyak. Ya, jadi kamu tuh yang lebih dominan daripada dia. Karena kamu dominan, kamu lebih involved dalam masalah emosional. Kamu sangat mengerti, sangat compassion, sangat paham dengan apa yang dirasakan kalau ada kendala di hubungan ini. Kemudian di sini, kamu tuh suka sesuatu yang harmonis. Dia merasa hubungan kamu tuh dengan dia tuh sebagai hubungan yang memang solid dan stabil. Dia merasa kayak mempercayakan masa depannya sama kamu aja. Ya, lepas dari namanya kesakitan, lepas dari kelelahan, kamu adalah tempat di mana dia bisa menceritakan semuanya. Ibaratnya kalau rumah sebagai peristirahatan terakhir. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian yang aku lihat, aku akan buka 3 kartu. Instingnya dia mengenai kelanjutan hubungan kalian, insting dia terhadap hubungan ini ke depannya. 1, ini bisa baik bisa buruk ya teman-teman. Ini kan tergantung dari bagaimana dia mampu, afford nggak dia untuk menjalani hubungan ini ya, dengan banyaknya hal positif dari kamu. Kita akan lihat ya, di sini ada kartu Judgment. Yang pasti hubungan ini tuh membuat dia berpikir lebih terbuka, bahwa mungkin ada hal-hal yang harus banyak diubah. Melek gitu loh, udah mulai melek bahwa aku nggak mungkin nih dengan egoku yang besar. Aku harus berubah supaya hubungan ini tetap terjaga, dan bagaimana supaya kamu nggak terlalu sensitif dalam menerima komunikasi dari dia. Itu yang dia sadari sih di sini. Dia lebih banyak kayak ngomong dipikir dulu sekarang, ya.
kedepannya ada kestabilan dan ada keyakinan di sini, ya. Dia melihat ada sebuah memang petunjuk, memang ini yang harus dijalani, dan kalau aku lihat orangnya memang benar-benar ingin cepat, ingin benar-benar terkoneksi sama kamu. Ini ibaratnya Knight of Wands itu apapun resiko di depan akan dicoba terabas sama dia. Kamu tahu kan kalau ada orang yang naik motor gini, ingat Ali Topan, ibaratnya menghalau semua larangan, oke? Mengambil resiko. Dan di sini ada kartu The Devil. Wow, ini sih akan jadi hubungan jangka panjang yang benar-benar terapa ya, nggak bisa lepas teman-teman. Aku nggak bisa bilang ini adalah hubungan toksik, tergantung dari bagaimana kamu menghadapinya di lapangan. Apakah kamu pacaran sama pengangguran, apakah kamu pacaran sama orang playboy, ya itu bisa jadi toksik. Jadi apakah ini ada nilai toksik, ya tergantung dari dengan siapa personalnya kamu berhubungan. Tapi kalau orang baik, ini lepas dari toksik ya, akan ada kemelekatan yang sangat kuat di hubungan ini. Dan apakah di sini kalian akan bisa bersama? Ada kemungkinan sekitar 60 sampai 80% bisa. Ya, tapi kalau misalnya toksik ya jangan dong mau hidup berdampingan sama yang toksik teman-teman. Ya nggak bagus. Kemudian jika memang kalian berhubungan jauh, seberapa niatnya dia menghubungi kamu. 5 Pentacles. Saat ini kondisinya lagi terisolasi karena ada masalah materi yang aku bilang tadi, ya. Yang kedua, dia hanya bisa diem dulu, tetapi di sini dia mencoba untuk mempertebal keberaniannya karena memang kondisinya lagi tidak memungkinkan, teman-teman. Yang ketiga ada kartu Seven of Cups. Dia akan sangat banyak berdoa untuk bisa menemui kamu karena kondisinya dan keuangannya dia ini kayak nggak bagus. Apakah ada potensi? Ya sekitar 50-60% sebetulnya bisa ketemu karena memang ada pengharapan dari dia, ada doa dari dia, ada keinginan. Namun apakah bisa ditemui dalam waktu cepat? Masih belum bisa diputuskan. Jadi kamu untuk sementara waktu sampai masalah kehilangan ya, perasaan terisolasi dan merasa kayak dia ini tuh kayak lagi rendah diri gitu loh. Ini harus sembuh dulu baru nanti bisa ketemu sama kamu. Ya doa-doa aja, mudah-mudahan sekitar 7-9 bulan lagi kalian ketemu. Emang nggak bisa lama, nggak bisa sebentar gitu, memang lama, antara 5-9 bulan ya, 5-9 bulan. Kalian tunggu aja, mudah-mudahan di sisa tahun 2023 ini bisa bertemu dengan dia. Ini aku eliminasi 2 huruf dan aku akan bukakan untuk inisialnya. Orang yang memang suka sama kamu dan terbaca di tema ini. Ini ya teman-teman, silakan di capture nama-namanya. Semoga pembacaanku bisa memberikan efek positif untuk kalian. Terima kasih, selamat beraktivitas. Aku undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.